حبة. Kembali di ayat 257. Ini masih kaitan sebelumnya. Ada ayat sebelumnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam atau tidak ada paksaan untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Kemudian di ayat ini memberikan penjelasan tentang perbandingan orang-orang yang mukmin dan orang-orang kafir. Kita lihat terjemahannya. Allahu Allah waliyul ladzina amanu. Wali pelindung atau yang menjadikan perwakilan. Jadi Allah menjadi pelindung bagi siapa? Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dia dapatkan orang-orang beriman itu? Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minaz zulumati ila nur, minaz zulumati, dari segala kegelapan, ila nur, menuju kepada cahaya an-nur. Sedangkan wallazina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, auliya'uhum, pelindung-pelindung mereka adalah at-taghut, syaitan-syaitan. Yukhrijunahum, apa yang dilakukan syaitan-syaitan itu? Mereka mengeluarkan orang-orang kafir minan nuri ila zulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Perbedaan yang Allah jadi walinya, Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Tetapi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada agama Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, maka apa yang dia dapatkan, dia dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah para penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun, kekal. Nah, ini ayat luar biasa. Yang dimaksud dalam az-zulumat adalah kegelapan. Apapun yang kita rasakan saat ini, yang kita anggap sesuatu yang sangat memberatkan kita, ataupun segala persoalan hidup kita, itu disebut juga az-zulumat, kegelapan. Jadi kegelapannya orang berhutang mendapatkan cahaya, hutangnya terlepas. Nah, kegelapannya orang yang tidak dapat pekerjaan, cahayanya adalah mendapatkan pekerjaan. Kegelapannya orang yang selama ini mencari jodoh, cahayanya adalah mendapatkan jodoh. Nah, itulah memaknai ayat. Tidak hanya di ayat ini, Al-Quran seluruhnya salih fi kulli zaman, akan selalu cocok untuk setiap zaman dan kondisi apapun umat manusia. Kita lanjut. Alam tara, ini sudah berubah di sini ya. Ini kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan, ilal ladzi, kepada orang yang hajjah Ibrahim. Hajjah di sini bedakan, kalau hajjah, kalau hanya pendek itu melaksanakan ibadah haji. Kalau hanya panjang, hajjah itu artinya berdebat. Nah, ini perbedaan bahasa. Haji dan berdebat. Seperti kita Baru tahu saya. di surah Al-Insan, kita sholat di rakaat kedua, ada kafura, ada kafura. Nah, beda. Kalau kafura orang kafir. Kalau kafura kanya panjang itu kafur. Ya, minumannya orang-orang soleh, penduduk surga, itu minuman yang dicampur kafur. Dan campur kafur. Ayat ini surah Al-Insan tadi itu yang kita baca, itu bisa memberikan penjelasan bahwasanya para sahabat atau bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sampai ke Indonesia, karena kota penghasil kapur itu ada di Indonesia. Ya. Dan itu sudah di masa di abad ke-6 Masehi. Berarti 6 tahunnya ketika Nabi Isa lahir, kota ini sudah ada. Kota ini namanya ada di Tapanuli Selatan di Sumatera. Namanya kotanya adalah Kota Barus. Kota Barus. Pernah didengar Kapur Barus? Nah, inilah kotanya, Kota Barus. Ada di Tapanuli Selatan di Sumatera. Dulu kapur di sana dijadikan minuman lezat. Ya, itu luar biasa.
Kita lanjut lagi. Yang mendebat Ibrahim adalah fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Yang mendebat tentang Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu seorang raja, an atahu Allahul mulk, yang mana Allah berikan kerajaan kepada mereka, kepada dia. Siapa itu? Siapa raja yang berkuasa di Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Ada yang tahu? Siapa? Raja Namrud. Ya, raja. Tuh, Raja Namrud. Oh iya bener loh. Raja yang tidak pernah terkalahkan. Bagaimanapun pasukannya tidak pernah dikalahkan. Betapa hebatnya Raja Namrud dan pasukannya tidak pernah terkalahkan. Bahkan dia masuk 4 kategori pemimpin yang pernah menguasai dunia, yaitu Raja Namrud. Tidak bisa terkalahkan. Tetapi Namrud mati karena digigit nyamuk, seekor nyamuk yang kecil. Allah cuma utus nyamuknya yang kecil. Digigit langsung mati. Ya, apa yang Namrud debat kepada Nabi Ibrahim? Kita lihat. Il qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbiya Tuhanku allazi yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Jadi Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Coba apa kesombongannya Raja Namrud? Qala, berkata Namrud, ana uhyi wa umut, ana uhyi wa umit, saya juga menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud. Yang dimaksud di sini adalah, ini kisahnya adalah dia panggil orang, pas ada orang keluar, ada 2 orang yang lewat di kerajaannya, dia panggil masuk ke sini. Kemudian dia suruh algojonya bunuh 1 orang dan hidupkan 1 orang. Langsung dibunuh 1 orang dan 1 orang dibebaskan. Dia bilang, coba lihat Ibrahim, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Coba Namrud. Banyak. Langsung didebat lagi. Nabi Ibrahim sampaikan, dan inilah yang tidak ada yang bisa, Namrud tidak bisa mengikutinya. Qala Ibrahim, berkata kembali Ibrahim, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, ya'ti bisyamsi minal masyriq, Allah Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari di timur. Ya, bisa menerbitkan matahari di timur. Kemudian apa tantangannya Ibrahim kepada Namrud? Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau bisa, wahai Namrud, kasih terbit matahari di barat. Kalau kau bisa. Fabuhita allazi kafar. Maka fabuhita itu diterjemahkan, maka para orang kafir di situ, sudah tidak bisa dihadapi ini kalau ini. Allazi kafar, orang kafir. Mereka bingung dan keheranan. Luar biasa, ini Tuhannya Nabi Ibrahim. Allahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumaz zalimin, kepada orang-orang yang zalim, kepada kaum yang zalim. Nah, ini betapa hebatnya kuasanya Allah atas segala apa yang Dia ciptakan. Kemudian aukallazi, atau seperti orang yang marrah, melewati, ala qaryatin, di suatu negeri. Ini Allah ingin memperlihatkan kembali bagaimana kuasanya, kemampuannya. Jadi mereka melewati suatu negeri, ala qaryatin, atau suatu kampung, wa hiya khawiyatun, yang mana bangunan-bangunan di dalamnya rubuh, ala urusya, hingga atapnya itu menutupi tanah. Jadi saking rubuhnya itu bangunan, ya, jadi atapnya sampai menutupi tanah. Qala, berkata, anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha. Ibrahim menyampaikan kepada Namrud, ini kampung, yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha, Allah menghidupkan mereka setelah mereka semua dimatikan. Fa'amatahu Allahu, Allah mematikan mereka mi'ata amin, selama 100 tahun. Thumma ba'athahu, kemudian dibangkitkan lagi semuanya itu orang. Itu kehebatannya Allah. Apa? Terkaget-kaget lagi Namrud. Kemudian coba, qala, berfirman Allah, kam labithta, ditanya itu penduduk kampung. Coba tanya penduduk kampung itu,
lama dia hidup di sini, di kampung ini? Bal kam labista, berapa lama engkau tinggal di sini? Apa mereka jawab? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Saya tinggal di kampung ini kira-kira hanya 1 hari atau setengah hari. Mereka rasa mereka dimatikan selama 100 tahun oleh Allah, kemudian dia dihidupkan kembali. Perasaannya orang yang itu, dia rasa baru saya hidup di kampung ini baru sekitar 1 hari ini ataupun setengah hari. Tetapi apa yang disampaikan Allah qala bal labithta, akan tetapi kalian tinggal mi'ata amin. Kalian sudah tinggal di sini, di kampung ini, bahkan sudah mati di sini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amik, lihatlah makananmu, wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasanna, belum pernah berubah. Bahkan makanan dan minumannya yang dia pernah sebelum dia minum 100 tahun yang lalu, Allah masih menyegarkan makanan dan minuman itu, tidak basi dan sebagainya. Betapa hebatnya kuasa Allah. Wanzur ila himarik, tetapi lihatlah himarik. Himar itu keledai yang sudah menjadi tulang belulang. Walinaj'alaka ayatan, agar kamu menjadikan ayat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah linnas, bagi manusia. Inilah tanda kebesarannya Allah. Wanzur ilal izami, lihatlah tulang-tulang itu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya dengan baik. Thumma naksuha, dan kami membalutnya tulang-tulang itu lahman, dengan daging. Jadi diperlihatkan bagaimana Allah memperlihatkan menciptakan manusia. Awalnya tulang-tulang yang sudah mati, bahkan Allah sudah masih bisa kembali ditumbuhkan dagingnya. Kemudian Allah bahkan bisa menghidupkan. Falamma tabayyana lahu, maka ketika telah nyata, telah jelas segala tanda-tanda kekuasaan Allah baginya, yaitu bagi Namrud, qala, dia pun berkata, a'lam, saya lebih tahu. Coba Namrud, saya lebih tahu daripada Tuhanmu, wahai Ibrahim. Annallaha, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in qadir. Jadi ini dia sampaikan bahwasanya Allah itu lebih mengetahui dari segala apa yang kalian kendaki. Ya, kita lanjut. Ini masih kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Tetapi Nabiullah Ibrahim ini tentang kegelisahannya. Kita lihat. Wa idh qala Ibrahim, dan apabila berkata Ibrahim, Rabbi, Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana caranya, tuhyil mauta, engkau ya Allah menghidupkan yang mati. Ya, bagaimana caranya engkau ya Allah yang sudah mati itu engkau bisa hidupkan? Ditegur oleh Allah. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman wahai Ibrahim? Tidakkah kamu tidak ada iman dalam dirimu? Tapi Ibrahim menyampaikan, qala, Ibrahim berkata, bala, tidak seperti itu Tuhan. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi liyatma'inna, untuk menenangkan qalbi, hatiku. Jadi Nabi sekelas Nabi Ibrahim saja masih ada kegelisahan, apalagi kita sekedar manusia percaya, biasa. tetapi Biasanya kita wajarlah kalau kita biasa ragu, betul jika ini cocok makanya ya. Apalagi kalau kaitannya nanti tentang bersedekah, karena 10 ayat setelahnya tentang bersedekah. Makanya sebelum bersedekah kita kasih kuat dulu tentang ayat tentang bagaimana kegelisahannya Ibrahim, bagaimana kuasanya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ya. Apa yang dilakukan? Allah berfirman, "Fakhudh", maka ambillah, arba'atan minat thair, 4 ekor burung. Ya, 4 ekor unggas. Kemudian fasurhunna, cincang-cincang itu semuanya. Fasurhunna ilaika, cincang-cincang olehmu. Thumma ja'al, kemudian letakkan
ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadi setelah dicincang-cincang tadi itu unggas burung, kemudian ala kulli jabalin simpan di atas gunung, di bagian-bagiannya, di bagian sini ada, di atas gunung sini, di sini juga minhunna juz'a. Jadi di berbagian-bagian, berjus-jus. Jadi ada kakinya di sini, kepalanya di sana, di atas gunung sini. Sengaja dipisah-pisah. Kemudian kemudian ud'uhunna, panggil itu yang sudah tadi kau cincang-cincang. Nabi Ibrahim disuruh panggil sendiri. Maka Nabi Ibrahim memanggilnya, wahai yang saya sudah cincang-cincang, datanglah kemari. Ya'tinaka sa'ya, maka niscaya semua tadi yang engkau cincang-cincang nasi pada sebelum, maka akan datang dengan segera dan akan kembali utuh. Coba, luar biasa. Allah memperlihatkan kuasanya kepada Nabiullah Ibrahim. Sampai di mana engkau tidak percaya dengan kuasanya Allah? Wa'alam, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ini kita masuk tentang ayat-ayat sedekah, infak, supaya kita betul-betul yakin ketika berinfak, ketika kotak celengan subuh lewat, jangan melewatkan walaupun 1.000 rupiah. Allah akan ganti luar biasa. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, yang menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Termasuk celengan itu fi sabilillah. Apa balasannya? Apa perumpamannya? Kamathali habba, seperti satu butir biji. Seperti kita menanam satu butir biji. Ambatat, kemudian Allah tumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkainya. Satu biji, butir biji tadi ditanam, kemudian Allah tumbuh 7 tangkai. 7 tangkainya tumbuh. Kemudian fi kulli sumbulatin, setiap tangkainya tadi mi'atu habbah, tumbuh lagi 100 buah. Jadi dari satu biji yang kita tanam, kemudian Allah tumbuhkan sampai 7 tangkai, dari setiap tangkainya tumbuh 100 buah. Berarti berapa jumlahnya? 700 buah dari satu biji yang kita tanam. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu, dan Allah, bahkan bukan hanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bahkan bisa melipat gandakannya unlimited, tanpa batas, liman yasha'u, kepada siapapun yang dikehendaki. Dia bersedekah 1000 di waktu subuh dengan sungguh-sungguh mengharap kepada Allah. Allah bisa menukarnya bahkan hingga menjadi 1 miliar rezeki kita. Siapa yang mau berkehendak? Tidak ragu lagi, masih ragu. Tadi ayat sebelumnya Nabi Ibrahim pun, setelah Nabi Ibrahim ragu, tetapi itu menenangkan hati kita. Mohonlah petunjuk kepada Allah. Kita lanjut. Allah yudhaiful man yasha, Allah menghendaki siapa, Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha begitu luas, alimun, dan maha mengetahui. Ini perumpamaan kita orang-orang yang bersedekah. Kalau standar minimalnya itu 10 kali lipat, Pak. Ya, faman jaa bi hasanatin falahu asyru amsalha. Siapa melakukan satu kebaikan, siapa sedekah 1000, dibalas 10 kali lipat, berarti dapatnya 10.000. Itu standar minimal, sedikit sekali. Oke, agak-agak di atas sedikit, dikali tambah menjadi 7 kali, menjadi 70 kali lipat. Berarti dapat 50.000 dong. Oke, lagi lebih hebat, 700 kali lipat. Kurang, kalau mintaan kurang. Oke, lagi lebih hebat, unlimited, tanpa batas. Ya, Allah bisa memberangkatkan kita. Paling nggak 1 juta lah, berarti 100.000. Ya, makanya memang saya minta kepada Allah, ya Allah, saya mau berangkat ke tanah suci-Mu, tidak mau bayar, tidak mau pakai uang. Alhamdulillah, Allah telah berangkatkan saya 2 kali bolak-balik sana tanpa biaya. Tapi ada orang yang biaya, pemerintah yang biaya. Saya lagi meminta kepada Allah, doakan saya, insya Allah tahun ini berangkat haji. Amin. Insya Allah.
bersama istri saya insyaallah. Saya lanjut, alladzina, ini perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Hati-hati, ada wanti-wanti dari Allah. Hati-hati ki orang yang berinfak. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta-hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Summa la yutbi'una, kemudian tidak mengiringi sedekahnya atau infaknya, ma'anfaku, apa yang diinfakkan, mannan. Mannan itu disebut-sebut, ya, tidak disebut namanya, tapi tertulis hamba Allah. Tetapi cerita dia temannya, itu tadi yang hamba Allah, saya itu ini tadi yang hamba Allah 10 juta, saya itu saudara. Ya nah. Guru Tafarid pengajiannya saya belum tahu kapan. Ya, kita lanjut dulu. Mana itu disebut-sebut sedekah, hati-hati. Wala azan, dan jangan menyakiti perasaannya yang menerima. Ambil minyak, itu minta-minta terus. Jangan. Ini membatalkan infak kita. Ada orang datang ke kita, ambil sedekah dulu. Kalau tidak mau kerja, ini ambil minyak. Tidak boleh seperti itu. Berikan saja, tidak usah. Jangan diikutkan perkataan yang azab, yang menyakiti perasaannya penerima. Kemudian lahum ajruhum inda rabbihim, balasan yang luar biasa bagi orang yang tadi ya, la yutbi'una, yang tidak mengikuti perkataan-perkataan ataupun tidak menyebut-nyebut apa yang diinfakkan. Allah memberikan balasan yang luar biasa dari sisi Allah. Wala khaufun, apa yang diberikan, tidak ada rasa takut bagi mereka, alaihim, kepada mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih, tidak khawatir dan sebagainya. Nah, ini bagi orang yang berinfak tanpa mungkin tanpa menyinggung perasaannya yang penerima. Ya, kemudian qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Atau pemberian maaf yang dimaksudnya adalah dia maafkan si penerima. Ya, maksudnya jangan kita menghardik orang penerima. Khairun, ya, perkataan yang baik ataupun pemberi maaf adalah khairun, lebih baik, min sadaqatin, dari sedekah, yatba'uha azab, dari sedekah yang diikuti dengan perkataan yang tidak baik ataupun hal-hal yang menyakiti. Jadi kita berkata-kata baik saja, itu lebih baik daripada kita bersedekah walaupun kita bersedekah baru kita ikuti perkataan tidak baik. Seperti yang dimaksud adalah, kalaupun kita tidak mau memberi, maka berikanlah perkataan yang baik. Saudaraku, saat ini saya tidak bisa berikan, mohon maaf. Cukup seperti itu. Kalau memang tidak mau diberikan, bilang seperti itu. Mohon maaf, saat ini saya tidak bisa kasih. Nah, sudah. Itu lebih baik daripada kita sedekah, walaupun jutaan yang kita kasih dan kita ikuti, kau itu. Walaupun kita bilang kau itu, tidak. Itu akan membatalkan bahkan. Kita lanjut. Wallahu ghaniyun, Allah itu maha kaya, halimun, maha penyantun. Kita lanjut. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian merusak, shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian ataupun infak-infak kalian, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, ataupun menyakiti perasaan penerima. Ini pernah ada yang bertanya, bagaimana kalau yang biasa di Ramadan disebutkan sumbangan atas nama ini dan sebagainya? Ya, bukan kita yang menyebut-nyebutkannya, tetapi itu dalam rangka kalau pengurus yang menyebutkan, itu adalah sebuah pertanggungjawaban kepada jamaah bahwasanya sedekahnya sudah diterima betul dan dilaporkan, supaya yang memberi tadi itu mendapatkan ketenangan bahwasanya yang dia keluarkan tepat sasaran. Oh, sudah diterima oleh pengurus masjid. Ya, seperti itu. Bahkan ada fikih yang menjelaskan bahkan wajib memberitahu, memberikan pengumuman siapa yang menyumbang dan sebagainya. Kita lanjut. Kalladzi,
ini orang-orang yang bersedekah kemudian mengikuti hal-hal perkataan-perkataan yang tidak baik atau menyebutnya, kallazi yunfiqu malahu, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, yang karena niat ria, pamer kepada manusia lain. Ya, jadi Ria. kalau baru datang orang tunggu dulu, ada pijama datang baru. Oh, ria itu ya tulisannya harga, bukan ria. Sampai di ini 10 juta. Ria. Masih dengar ke orang. Ria. Ria anas. Ya. Wala yu'minu billah, dan dia tidak beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nauzubillah. Kita dicap orang yang tidak beriman. Orang yang bersedekah baru dengan niat ria. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pernah ada yang bertanya, saya Ustaz, ketika mau bersedekah kemudian muncul takut gak ria, akhirnya saya tidak jadi. Akhirnya tidak jadi. Ya. Jadi itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi dia beramal bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Jadi kalaupun kita ada perasaan takut ria, maka langsung sedekah saja. Ya kamu diam aja loh. Perasaan takut ria itu perasaan syaitan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Perasaan takut ria, takut karya supaya itu was-was syaitan. Dalam sebuah penjelasan, ria'u ataupun syu'ur ria, perasaan ria ataupun ada perasaan takut ria, takut mau dia lakukan hingga dia tidak jadi laksanakan. Maka karena dia takut ria, maka dia sudah melaksanakan pekerjaan bukan karena Allah. Ya, jadi kalaupun ada perasaan takut ria, maka langsung kerjakan, kemudian langsung tinggalkan. Nah, seperti itu, kerjakan, tinggalkan, ataupun sedekahkan, lupakan. Nah, sudah sedekah langsung lupa, sudah. Kalau bisa, kalau lebih baik lagi, kalau kita mau traktir temannya, contoh dalam tempat kita ada teman tadi 3 orang, langsung ke kasir, kemudian langsung bayarkan, langsung pulang tanpa memberitahukan. Ya, kalau memang ada perasaan takut ria, ya seperti itu. Famathaluhu, perumpamaan orang seperti ini kamathali Sofwan. Sofwan itu batu yang sangat licin. Alaihi, di atas batu itu ada turab, ada debu. Ya, perumpamaannya ya, seperti batu licin, di atasnya ada turab, ada debu atau ada pasir-pasir kecil. Fa'asabahu, kemudian batu itu ditimpa wabilun. Nah, wabilun itu hujan yang sangat lebat. Nah, kalau hujan yang biasa itu matorun. Ya, kalau hujan di bawah yang standar yang ringan-ringan, ghaithun. Coba hujanlah saja bahasa Arabnya sampai 3. Ada ghaithun, ada matorun, ada wabilun. Ghaithun itu seperti gerimis. Kemudian matorun seperti hujan biasa. Kalau wabil hujan deras yang kayak mau runtuh itu atap rumah, itu wabil. Nah, bayangkan ibarat orang yang bersedekah, ungkit-ungkit sedekahnya menyinggung perasaan yang penerima, seperti batu licin, di atasnya ada debu, kemudian ada hujan lebat, tersapulah semuanya, langsung terhapus semua sedekah, terhapus. Fatarakahu salda, maka tinggallah batu itu, tinggal hanya batu, tidak ada debu di atasnya. Solda dan sangat licin. La yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak memperoleh ala syai', sesuatu apapun. Mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan atau dari apa yang mereka infakkan, sedikit pun tidak ada yang dia peroleh. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberi petunjuk al-qaumal kafirin, kepada kaum-kaum yang kafir ataupun yang kufur atas nikmat-nikmat Allah. Ini tentang bagaimana menguatkan keyakinan kita atas kuasa, atas segala kehendaknya Allah. Kalau kita memang sudah ada kita niat untuk bersedekah, maka sedekah saja. Jangan sampai tunggu pikiran tak berpikiran macam-macam. Kalau sudah ada niat buka sedekah langsung nih.
Karena tubuh pasti itu pikiran muncul. Tiba-tiba dulu ada itu keluar tiba-tiba dulu. Dia mau gue sedekah semua setengahnya mau. Oh sebelum mau kan ada itu kayak berperan itu dalam otak. kayak kalau ada seperti itu langsung segera pokoknya segera bismillah nah, seperti itu. Kita berdoa Allahumma arhamna